Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam sobat trader dan investor media stok Indonesia. Malam ini saya akan memberikan analisa saya tentang saham-saham yang akan naik di tanggal 31 Agustus 2023. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang kita kelompokkan saham-saham yang sudah jadi pantauan saya. Yang pertama yaitu WIDI ya teman-teman. Nah, untuk WIDI posisinya juga dia udah di area resisten. Meskipun posisinya ada kemungkinan dia turun, tetapi beberapa hari ini dia sudah menutup gap ya. Udah menutup gap artinya hutangnya udah lunas. Ada lubang nih harus ditutup, udah lunas semua. Jadi kemungkinan kalau dia jebol resisten ini ada kemungkinan dia breakout. Jadi karena ini termasuk saham cepat, saham baru IPO, kenaikan maksimal 10%. Untuk targetnya WIDI di 230, 238 dan terakhir 244. Seperti itu untuk saham WIDI. Kemudian saham yang kedua untuk fast trade yaitu BSML. Nah, untuk BSML sendiri posisinya juga udah ada, kalau saya ngomong namanya ini pendil ya. Untuk pendil volumenya juga udah mulai meningkat. Nah, untuk targetnya karena ini saham lambat, saya masuknya di 236, 244 dan 262. Ini untuk BSML. Oke, selanjutnya yaitu saham Relief. Nah, untuk Relief sendiri posisinya juga mulai uptrend ya teman-teman. Di sini MACD-nya juga udah melintasi garis nol, artinya ada kemungkinan dia menyentuh resisten sampai ke sini. Ya, teman-teman, sampai ke 240-an. Untuk target Relief sendiri karena ini saham baru, jadi target saya ini saham cepat, target yang R1-nya itu 187, 192 dan terakhir 198, seperti itu. Kemudian saham selanjutnya yaitu PGO ya teman-teman. Nah, PGO sendiri ini posisi juga uptrend ya, beberapa hari candlenya selalu bullish ya, selalu bullish, volume juga meningkat, MACD-nya sudah di atas garis nol. Ini bisa diartikan sebagai saham swing kalau menurut artian saya. Tetapi untuk beli dia udah terlalu mahal ya. Dia udah terlalu mahal di 90 lebih, jadi sebaiknya kita antri karena ada kemungkinan dia turun. Untuk target PGO di 1445, 1490 dan 1530 itu untuk PGO. Oke, saham selanjutnya yaitu AKRA ya. AKRA ya teman-teman. Nah, untuk AKRA sendiri ini saham ini posisinya saham lambat, tapi posisinya ada kemungkinan dia mulai posisi uptrend, tapi dari pola panjangnya memang posisinya uptrend ya teman-teman. Nah, untuk posisinya dia untuk belinya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri ya. Volumenya beberapa hari juga meningkat ya. Kalau nanti ini melewati garis nol, MACD-nya ada kemungkinan dia naik. Untuk AKRA targetnya di 140, untuk AKRA targetnya di 1400, terus 1450 dan 1480, seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu Silo ya. Ini request dari member saya Mas Andika. Ini ada kemungkinan memang dia naik ya. Tapi posisi dari jarak jauh nih, dari sini ke sini itu sideways. Artinya kalau candle di sini tuh belum jebol, dia belum bisa dikatakan uptrend. Tapi karena ini saham ini tipe saham lambat, jadi kenaikan. Untuk targetnya dia di 6% ya. Untuk Silo di 2090, 2130 dan 2170, seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu MIDI. Nah, ini juga requestnya Mas Andika juga sama, karena ini posisi pas turun di sini ada cendil baru karena supportnya di sini, jadi ada kemungkinan dia naik ya. Untuk beli sebaiknya ini masih murah ya, stokastiknya kita harga boleh ya, kita harga boleh. Untuk targetnya
karena saham lambat MIDI di 438, 450 dan 464 seperti itu. Saham selanjutnya yaitu Omet ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat, tapi harus hati-hati ya karena ini saham apa ya, kalau diperhatikan ini sahamnya agak bahaya ya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada volume gede seperti ini, tapi optimis lah bisa naik. Kalau buat copetan bagus. Untuk targetnya karena ini saham cepat, saya masuknya di 200, ini 228, 248 dan terakhir 258. Itu untuk Omet. Selanjutnya yaitu RMKO. Untuk RMKO juga sama ya teman-teman, ini saham baru IPO, tapi hati-hati. Target saya di ini ya, di 392, terus 410 dan 430. Karena belum bisa dianalisa, jadi saya prediksi aja kenaikannya seperti itu. Oke, saham selanjutnya untuk ODT atau one day trading, yang pertama yaitu BABP ya teman-teman. Untuk BABP sendiri memang posisinya candlenya kurang bagus, tapi optimis ya karena temennya Nobu tadi, Nobu ada kemungkinan dia naik sama karena ada isu merger. Nah di sini MACD ini juga udah golden cross. Untuk target BABP itu di 95, 98 dan 102 seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu OASA ya teman-teman. Untuk OASA sendiri ini candlenya jelek tapi volumenya meningkat, artinya ada kemungkinan dia naik. Oh, ternyata dalam beberapa hari dia menyentuh area resisten di sini ya teman-teman. Ternyata menyentuh area resisten. Jadi target selanjutnya untuk OASA di 270, 278 dan 286 karena ini termasuk saham cepat ya seperti itu. Untuk selanjutnya ODT yaitu PGIO ya teman-teman. Nah untuk PGIO sendiri posisinya juga udah target tinggi, ini udah masuknya saham swing, volume beberapa hari juga naik tinggi, MACD juga di atas garis nol. Jadi untuk target selanjutnya ini masuknya saham lambat ya teman-teman. Saya masuknya di 1000 ini ya, 1450, 1500 dan 1600 seperti itu. Oke, itu untuk PGO. Oke, saham selanjutnya yaitu ini Nobu ya teman-teman. Nah ini untuk Nobu juga sama ya, posisinya Nobu ini ya teman-teman, udah naik tinggi. Karena ini naik tinggi jadi saya hitungannya di 800, terus 845 dan 880. Dari mana hitungnya? Dari sini ya. Saya lihat resistennya di sini bisa sampai ke 1000-an lebih ya. Jadi saya ulangi lagi untuk di 800, 845 dan 880 seperti itu. Kemudian saham untuk ODT selanjutnya yaitu WIN ya teman-teman. Untuk WIN sendiri posisinya dia posisi juga uptrend ya, tetapi ini harus hati-hati. Kalau posisi uptrend seperti ini kita harus memperhatikan candlenya dan kenaikannya berapa persen karena ini sahamnya cepat. Jadi saya WIN masuknya di 585, 605 dan 620 seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu GPSO ya teman-teman. GPSO juga sama ini. Nah ini posisinya sampai kini saham gorengan ya, tapi berusaha menyentuh area resisten, ada kemungkinan dia naik tinggi ya. Nah naik tinggi tapi volumenya jarang-jarang seperti ini, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa bandar tuh bukan akumulasi tapi dia akumulasi kecil-kecilan, tetapi malah bahaya seperti ini karena volumenya di sini nggak kelihatan, nggak jelas itu. Saham yang normal tuh volumenya tuh kelihatan jelas seperti itu, jadi nggak bolong-bolong seperti ini. Untuk GPSO targetnya di 158, 165 dan 177. Oke, selanjutnya yaitu Tower ya teman-teman. Nah Tower juga sama, ini kemungkinan dia posisinya naik dari posisi downtrend ke naik. Resisten ini tembus, resisten terakhir ini di 1100-an harus tercapai. Untuk Tower targetnya karena ini saham lambat, saya masuknya di 1080,
1100 dan 1120. Demikian untuk one day trading. Selanjutnya untuk saham swing ya, saya ambil di MBXL. MBXL ya teman-teman. Nah, untuk MBXL posisinya uptrend ya. Untuk uptrend kenaikan saham cepat, targetnya di 216, 226 dan 236. Seperti itu. Untuk beli terlalu mahal, sebaiknya kita antri ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu AMFN. Nah, ini saham yang saya hitung dari Juli sampai Agustus nih selalu mengalami kenaikan ya. Ini saham andalan saya ternyata naik tinggi, udah 4.500. Target saya sebenarnya ini sampai 5.000 ya, sampai ke 5.000. Untuk target karena ini saham lambat, saya masuknya di 4.560, 4.650 dan 4.740. Seperti itu. Saham selanjutnya yaitu Seger ya teman-teman. Seger juga sama, posisi juga uptrend ya. Ini di sini ada gap kosong 2.300, dia bisa tercapai kalau teman-teman sabar. Insya Allah untuk Seger ini bisa melanjutkan ke situ ya. Ada gap kosong di sini, dia akan berusaha menutup seperti itu. Jadi hari ini ternyata dia berusaha resisten di sini tercapai 1.600-an ya untuk Seger. Seperti itu. Saham Seger targetnya di 1.505, 1.550 dan 1.570. Seperti itu. Saham selanjutnya yaitu ADMR, Adaro ya teman-teman. Untuk Adaro ini saham lambat, posisinya juga udah uptrend. Target saya di 1.305, 1.330 dan 1.360. Seperti itu. Oke, saham swing selanjutnya yaitu Pani. Nah, ini teman-teman, ini Pani juga sama, posisinya juga uptrend ya, posisi juga uptrend. Terus ini juga sama. Jadi untuk beli sebaiknya kita antri aja, jangan terlalu mahal, ada kemungkinan dia turun. Target Pani karena ini saham lambat, saya masuknya di 3.680, 3.750 dan 3.830. Oke, seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu Excel ya teman-teman untuk swing. Nah, ini swing juga sama, ini posisinya juga uptrend. Nah, ternyata punya usut, dia menyentuh area resisten di sini ya teman-teman. Area resisten di tanggal 19 Oktober 2022 tercapai di 8 ini ya 31 Agustus ya. Untuk target Pani EXL di 2620, 2680 dan 2730. Seperti itu. Demikian analisa saya untuk saham fast trading, terus saham untuk one day trading dan untuk saham swing. Nah, bagi teman-teman nih yang tertarik untuk belajar trading swing, super swing, bisa menghubungi di +8210 7456 552 atau bisa masuk ke grup Telegram di link kolom deskripsi yang akan saya share. Terima kasih semuanya, selamat istirahat, semoga cuan besok pada tanggal 31 Agustus 2023. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.